Kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah ini merupakan pengalaman nyata seorang pria bernama Holis asal Tangerang. Kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah bermula ketika Holis berinisiatif melakukan pendakian ke gunung yang ada di Kabupaten Temanggung itu. Perjalanan Holis ini menjadi satu pengalaman paling menyeramkan dan kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah yang paling tak bisa dilupakan. Kala itu Holis berniat mendaki bersama satu temannya asal Kabupaten Pemalang, tepatnya pada tahun 2018 silam. Dia lantas berangkat dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dengan bekal dan peralatan yang dirasa cukup, dia kemudian menyusul ke rumah seorang teman bernama Sempana menaiki sebuah bus. Di jalan, Holis sudah merasakan keanehan. Sebab sepanjang perjalanannya dari Jakarta ke Pemalang, hanya dirinya satu-satunya penumpang dalam bus itu, tak ada orang lain. Bahkan itu terjadi sampai dirinya tiba di Pemalang. Sesampainya di terminal kota Pemalang, Holis dijemput dengan sepeda motor oleh Sempana. Holis kemudian tidur di rumah temannya itu selama 1 malam, sebelum akhirnya keesokan hari dia mulai berangkat ke Gunung Sindoro. Holis dan Sempana lantas bertolak ke gunung mengendarai sepeda motor. Perjalanan yang lumayan jauh, 3 jam lamanya. Singkat cerita, keduanya pun sampai di salah satu base camp pendakian. Holis tidak menjelaskan jalur mana yang dia pilih untuk muncak ke gunung dengan ketinggian 3.136 mdpl itu, hanya saja dirinya dan Sempana sudah bersiap dan mulai melakukan pendaftaran. Di sana keduanya lantas bertemu dengan 2 orang calon pendaki lain bernama Rian dan Ajeng asal Solo. Rian dan Ajeng, kata Holis, mengaku ingin mendaki bareng dengan Holis, karena saat itu mereka adalah pendaki pertama dan belum ada orang lain yang terdaftar naik ke gunung itu sebelumnya, hari itu. Keempatnya pun sepakat naik bersama. Waktu itu sudah jam 2 siang. Perjalanan dimulai dengan biasa-biasa saja, berjalan santai dan pelan hingga sampailah mereka berempat di pos 1 yang mereka tempuh selama 1,5 jam perjalanan. Setelah beristirahat sejenak, perjalanan berlanjut hingga pos 2 dan tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dari pos 1 ke pos 2 perjalanan itu pun juga memakan waktu 1,5 jam. Karena terpotong jam maghrib, keempatnya pun memutuskan beristirahat dan kembali melanjutkan perjalanan setelahnya. Sehingga baru sekitar jam 19.30 mereka sampai di pos 3. Keempatnya pun memutuskan mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Setelah memasak dan memutuskan tidur di dalam tenda. Holis satu tenda dengan Sempana, sedangkan Rian dan Ajeng memilih mendirikan tenda sendiri. Di tengah waktu istirahat itu, Holis sulit memejamkan mata, sedangkan temannya sudah terlelap. Mendadak sekitar jam setengah 11 malam, Holis terperanjat. Telinganya mendengar sesuatu, suara gaduh dan wanita berteriak, mirip suara rintihan. Holis semakin penasaran, dia pun akhirnya membangunkan Sempana dan memberitahukan kejadian aneh itu pada temannya itu. Keduanya sempat ragu, meski mereka ingin sekali memeriksa dan memastikan sumber suara itu. Hampir saja, Sempana cuek dan mengajak Holis kembali melanjutkan tidurnya. Namun, Holis memaksa mengajak Sempana keluar. Keduanya heran karena melihat sumber suara itu berasal dari dalam tenda Rian dan Ajeng. Keduanya sempat menduga bahwa Ajeng kesurupan atau sakit, atau ada kejadian aneh lain. Keduanya yang penasaran langsung nekat membuka tenda itu. Tangan Holis lantas memegang single resleting tenda milik Rian dan Ajeng. Betapa kagetnya keduanya, karena bukan hantu atau hal menyeramkan yang mereka lihat, namun pria dan wanita itu sedang melakukan perbuatan tak pantas. Sontak saja Holis membentak dan memperingatkan keduanya. Ajeng dan Rian pun meminta maaf dan berjanji tidak melakukan perbuatan bodoh itu lagi. Setelah itu keduanya lantas kembali melanjutkan istirahatnya. Holis pun memastikan Rian